Bab 41 Lipan. Murid Sekte Suandao juga diam-diam mengevaluasi murid-murid Hang Yue Sekte, terutama mereka yang berada di lapisan ke-6 dan lebih tinggi. Penampilan Wang Zuo dan puncak kultivasi lapisan ke-5 juga membuat para murid Sekte Suandao mengingatnya. Adapun Wang Lin, dia hanya di lapisan ketiga, jadi mereka sama sekali mengabaikannya. Semua orang selain Liu Mei. Dia memberi sedikit perhatian padanya. Saat dua tetua sekte berbicara satu sama lain, mereka juga diam-diam melihat murid satu sama lain. Tiga tetua sekte Suandao menjadi semakin bahagia saat mereka melihat murid-murid Hang Yue Sekte. Mereka berpikir bahwa jika ini semua adalah murid yang dimiliki oleh Hang Yue Sekte, mereka pasti akan memenangkan pertukaran ini. Tetapi mereka diam-diam telah berkonflik dengan Sekte Hang Yue selama bertahun-tahun dan tahu bahwa mereka sangat licik. Mereka akan menyelamatkan pukulan mematikan itu sampai saat yang paling penting. Meskipun ada beberapa murid dari lapisan ke-6 yang hadir, semuanya adalah wajah baru, dan semua orang yang berpartisipasi terakhir kali tidak terlihat. Mereka adalah orang-orang yang perlu mereka fokuskan selama pertukaran ini. Kepala Sekte, Huang Long, mengamati murid-murid Sekte Suandao. Tatapannya berhenti pada pria dan wanita dengan akar roh air murni. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dalam 500 tahun terakhir, Sekte Hang Yue benar-benar jatuh tanpa penerus. Bahkan Sekte Suandao, yang merupakan sekte kecil yang tidak diketahui hanya 500 tahun yang lalu dapat terus-menerus mengalahkan Sekte Hang Yue. Dia awalnya berpikir bahwa mereka akan menang kali ini, tetapi dua murid akar roh elemen tunggal telah muncul kali ini, yang membuatnya sangat khawatir. Apakah kita benar-benar membutuhkan murid-murid berpakaian ungu untuk keluar? Mereka saat ini sedang dalam pelatihan, tiba-tiba, tatapan Huang Long tertuju pada murid itu dari belakang dan dia akhirnya membuat keputusan. Baik, karena mereka mengirim murid ini, maka sudah waktunya murid inti kita keluar juga. Memikirkan hal ini, dia tertawa dan berkata, teman Ouyang, para murid pasti lelah karena perjalanan ini. Biarkan mereka istirahat dulu. Kami, beberapa orang tua, harus bersenang-senang. Masuklah ke aula utama. Dia melambaikan tangannya untuk menyambut mereka di aula utama dengan senyuman di wajahnya. Tiga tetua Suandao Sekte mengangguk dan mengikutinya ke aula utama. Sesepuh Hang Yue Sekte mengikuti di belakang mereka. Penatua Su adalah yang terakhir. Dia berpaling kepada para murid dan berkata, Wang Zuo, Anda bertanggung jawab untuk menjaga murid-murid Sekte Suandao. Jika ada masalah, guru tidak akan memaafkanmu. Wang Zuo sepertinya bersiap untuk ini. Dia dengan hormat berkata, guru tidak perlu khawatir. Saya akan merawat sesama magang saudara Sekte Suandao. Penatua Su tersenyum pada murid Sekte Suandao dan berkata, murid dari Sekte Suandao, jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat bertanya kepada Wang Zuo. Orang tua ini sudah tua, jadi aku tidak akan mengganggumu yang muda. Kalian semua harus lebih mengenal satu sama lain. Masa depan dunia kultivasi adalah milik kalian semua. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan ke aula utama dengan senyum tipis. Saat para tetua pergi, para murid segera menjadi lebih santai. Beberapa murid perempuan dari Hang Yue Sekte pergi ke laki-laki dengan akar roh air dan mulai berbasa-basi. Mata mereka dipenuhi kekaguman. Selain murid lapisan ke-6 Hang Yue Sekte muncul beberapa murid Suandao Sekte. Mereka berbasa-basi tentang pengalaman mereka. Adapun murid lainnya, mereka semua mulai berbicara satu sama lain. Ada juga banyak murid yang memandang ke labang yang tidak bergerak dengan takjub. Wang Lin melihat ke tempat kejadian dan tidak ingin bergabung. Dia pergi ke samping dan duduk di beberapa anak tangga. Menatap langit biru dan awan putih saat mandi di bawah sinar matahari terasa sangat nyaman. Ada banyak murid lain seperti Wang Lin yang tidak menyukai orang banyak, seperti wanita bernama Zhou. Dia melihat Wang Lin dan berjalan dengan santai. Kakak laki-laki Wang, aku ingin mengucapkan selamat padamu karena telah mencapai lapisan ketiga. Tidak banyak murid batin yang bekerja keras seperti Anda. Wanita bernama Zhou berkata sambil tersenyum. Dia duduk di tangga tanpa peduli apakah itu kotor atau tidak. Wang Lin terkekeh. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sama sekali tidak seperti yang kamu katakan. Saya melihat bahwa kebanyakan dari orang-orang ini juga dengan susah payah berkultivasi. Wanita bernama Zhou melihat ke awan. Dia menghela nafas dan berkata, kakak laki-laki Wang, jangan menjual dirimu sendiri.
Selama 4 tahun pelatihan intensif, hampir semua murid batin sangat sering keluar, tetapi saya jarang melihat Anda. Kultivasi adalah hal yang sangat membosankan untuk dilakukan. Saudara laki-laki Wang, sejujurnya, saya mengagumi Anda. Untuk mencapai lapisan ketiga dalam 4 tahun membutuhkan banyak ketekunan. Wang Lin menggosok hidungnya dan tersenyum, kakak senior Zhou, bukankah kamu juga mencapai lapisan ketiga? Wanita bernama Zhou menghela nafas dan dengan murung berkata, aku mencapai lapisan ketiga 3 tahun lalu, tapi sekarang, semua murid yang lebih lemah dariku saat itu telah melampauiku. Mungkin itu karena saya tidak bisa memutuskan ikatan fana saya. Wang Lin merenung sejenak dan berkata, jalan ini kejam. Jika kakak perempuan Zhou ingin maju, Anda harus memahami kalimat ini. Wanita bernama Zhou memandang Wang Lin dengan matanya yang indah. Mengungkap giginya yang indah, dia berkata, kakak laki-laki Wang, aku dapat melihat bahwa kamu telah mencapai puncak lapisan ketiga dan dapat menembusnya kapan saja. Aku pikir kamu akan segera melampauiku juga. Wang Lin menatap keindahan yang menakjubkan. Dia tersenyum kecut dan berkata, aku tidak akan bisa menerobos dalam waktu dekat. Ikatan fana ini bukanlah sesuatu yang bisa saya putuskan dengan mudah. Wanita bernama Zhou tercengang. Dia ragu-ragu dan bertanya, kakak laki-laki Wang, aku tidak sopan bertanya, tapi ikatan fana apa yang tidak bisa kau putuskan? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Pikirannya dipenuhi dengan pemikiran tentang orang tuanya. Wanita bernama Zhou melihat bahwa Wang Lin enggan menjawab. Dia menghela nafas dan berkata, saya tidak bisa memutuskan hubungan dengan keluarga saya. Kultivasi terlalu kejam. Mungkin aku tidak cocok untuk ini. Wang Lin hendak berbicara, tetapi dia tiba-tiba menoleh dan melihat Wang Zuo menatapnya dan nama perempuan Zhou dengan tatapan jahat. Pada saat itu, mereka mendengar suara Wang Zuo. Saudara dan saudari dari Sekte Suandao, kalian semua mengatakan kelabang ini suka makan hewan hidup. Biarlah kami, Heng Yue Sekte, mengurusnya untuk Anda selama Anda tinggal. Saya punya adik laki-laki, Anda tahu. Budidaya hanya membuang-buang waktu baginya, jadi membuatnya menangkap hewan hidup untuk memberi makan kelabang ini adalah pekerjaan yang jauh lebih cocok untuknya. Murid laki-laki dengan akar roh air ragu-ragu dan berkata, Saudara Wang Zuo, ini agak tidak tepat. Sifat kelabang itu liar. Jika ada orang asing yang memberinya makan, orang itu mungkin dalam bahaya. Wang Zuo berkata, dengan ekspresi lembut, jangan khawatir, Saudara Liu. Bagaimana seorang kultivator bisa mundur karena bahaya? Anda adalah tamu kami. Tugas-tugas ini harus diserahkan kepada kita, Sekte Heng Yue. Bab 42 Racun Lipan. Beberapa rekan Wang Zuo setuju dan salah satu dari mereka berkata, ini benar. Teman-teman dari Sekte Suandao, serahkan pada kami. Semua murid Suandao Sekte ragu-ragu. Murid bernama Liu ingin menggunakan para tetua sebagai alasan, tetapi pada saat itu, pria parubaya di belakang batuk ringan. Wajah murid bernama Liu berkedut. Dia mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, maka kita akan merepotkan Sekte Heng Yue. Wang Zuo tersenyum. Dia berbalik ke arah Wang Lin dan dengan keras berteriak, Saudara laki-laki Wang Lin, tugas memberi makan kelabang akan diserahkan padamu. Kamu harus berhati-hati. Mendengar kata-kata Wang Zuo, semua murid Sekte Suandao menoleh untuk melihat Wang Lin. Mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Bagaimana mungkin mereka masih belum mengerti arti di balik itu semua? Wang Lin ini pasti menyinggung Wang Zuo. Di antara murid-murid Heng Yue Sekte, satu orang tertawa dan berkata, saya bertanya-tanya tentang siapa saudara Wang Zuo. Sudah kuduga, ini adalah adik laki-laki Wang Lin. Orang lain melanjutkan, pekerjaan ini sangat cocok untuknya. Dengan kurangnya bakatnya, sungguh membuang-buang waktu baginya untuk berkultivasi. Tidak ada kesempatan baginya untuk bersaing di bursa. Tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk tugas ini selain dia. Saudara laki-laki Wang Lin, Anda harus melakukan pekerjaan Anda dengan baik dan tidak kehilangan wajah Sekte Heng Yue. Mendengar tawa itu, murid-murid Sekte Suandao mengerti bahwa Wang Lin tidak hanya menyinggung Wang Zuo, tetapi, karena kurangnya bakat, juga menjadi sasaran ejekan di antara murid-murid lainnya. Hal semacam ini terjadi di setiap sekte, jadi itu bukan masalah besar. Akibatnya, semua murid Sekte Suandao mengkategorikan Wang Lin sebagai sampah. Wanita bernama Zhou yang duduk di sebelah Wang Lin mengerutkan kening.
Dia menatap Wang Zuo dengan tatapan jijik. Dia berbisik kepada Wang Lin, kakak laki-laki Wang Lin, jika saya tidak datang, dia tidak akan menargetkan Anda. Saya. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Wang Zuo tidak hanya mengincarnya selama beberapa hari. Sejak hari pertama mereka bertemu dan seterusnya, Wang Zuo selalu berusaha untuk mengejeknya. Sisa sekte meremehkannya karena fakta bahwa dia diterima dengan mencoba bunuh diri dan kemudian menjadi murid batin karena Penatua Sun. Yang terpenting, dia hanya berada di lapisan ketiga, menjadikannya yang terlemah di antara murid-murid ini. Kekuasaan adalah segalanya. Wang Lin mengamati kelabang 1000 kaki yang tergeletak di tanah. Dia tidak peduli dan berpura-pura tidak pernah mendengarnya. Tidak lama kemudian, Wang Zuo menugaskan beberapa murid untuk memimpin murid Sekte Suandao ke kamar mereka untuk beristirahat. Murid Sekte Suandao dengan akar roh air bernama Liu melirik Wang Lin sebelum dia pergi dan dengan lembut berkata, "Kamu pasti saudara Wang Lin. Kelabang Sekte Suandao kami memiliki sifat liar. Saat Anda memberinya makan, Anda tidak boleh terlalu dekat, atau Anda akan terluka." Wang Zuo memandang Wang Lin dengan senyum dingin. Dia tidak mengganggunya lagi setelah itu. Segera, semua orang bubar dari luar aula utama. Wanita bernama Zhou mengerutkan kening. Dia berbicara dengan Wang Lin sebentar lagi, lalu pergi. Melihat ke daerah sepi, Wang Lin berdiri dan berjalan menuju ke labang. Dia berhenti 10 kaki darinya dan dengan hati-hati memeriksa makhluk roh itu. Jika dilihat lebih dekat, kelabang 1000 kaki ini adalah binatang yang sangat besar. Tubuh itu dibentuk oleh banyak bagian, dan di antara setiap bagian ada cincin dengan duri yang menonjol seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga bintik hitam samar di sekujur tubuhnya, dan kepalanya memiliki 2 penjepit besar yang mencuat. Selain itu, yang paling menarik perhatian adalah 2 kumis merah panjang yang bergerak tanpa angin, seolah-olah mereka adalah 2 ular yang sangat panjang. Seolah tahu bahwa Wang Lin sedang menatapnya, ia membuka dan menutup matanya, menatap Wang Lin dengan dingin. Wang Lin segera merasakan sensasi dingin menyapu. Tubuh Wang Lin terasa dingin, tetapi gerakan kekuatan roh di tubuhnya segera menghilangkan rasa dingin itu. Kelabang 1000 kaki mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu memberi Wang Lin pandangan yang dalam dan bijaksana, lalu menutup matanya dan mengabaikan Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan ekspresi tertarik. Tidak heran ini adalah makhluk roh, bahkan memiliki ekspresi seperti manusia. Sambil merenungkan hal ini, dia pergi dengan cepat ke pegunungan. Menggunakan akal ilahi, dia dengan mudah menangkap beberapa hewan kecil dan kembali. Sepanjang jalan, Wang Lin melihat beberapa murid Sekte Suandao dipimpin oleh beberapa murid senior. Ketika mereka melihat Wang Lin dengan binatang kecil di tangannya, mereka tertawa, yang menarik perhatian murid-murid Sekte Suandao. Salah satu murid perempuan Sekte Suandao, yang terlihat sangat cantik, dengan wajah yang terlihat sangat halus, rasanya seolah-olah bisa dipecah oleh setetes air, tertawa. "Kakak laki-laki, semua hewan kecil yang kau tangkap tidak akan cukup untuk memberi makan kelabang kaki 1000. Anda harus pergi menangkap cacing besar. Itu adalah favorit kelabang." Salah satu murid sekte dalam segera mencoba untuk menyedot dan berkata, "Adik perempuan Ouyang, anak bodoh ini seperti bisu. Tidak perlu berbicara dengannya. Anda tidak tahu ini, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi. Dia gagal dalam semua tes masuk dan kemudian mencoba bunuh diri, yang memaksa para tetua untuk menerimanya sebagai murid kehormatan." Wang Lin akrab dengan orang yang berbicara. Dia adalah orang yang mengejeknya selama masa pelatihan, Sun Hao. Seseorang dari Sekte Suandao dengan cepat bertanya, "Murid kehormatan. Tapi aku melihatnya memakai baju merah. Dia harus menjadi murid batin Hang Yue Sekte." Sun Hao tertawa keras. "Saya belum selesai. Anak ini menggunakan beberapa metode rendah untuk mendapatkan dukungan dari salah satu tetua dan dengan cepat diangkat menjadi murid batin. Tapi meski begitu, dengan bakatnya, dia hanya akan ditertawakan selama sisa hidupnya." Wang Lin melirik mereka dan pergi. Dia tiba kembali di dekat kelabang dan melemparkan hewan-hewan kecil di sebelahnya. Saat binatang kecil itu melihat kelabang, mereka segera jatuh ke tanah, gemetar ketakutan. Kelabang membuka matanya dan bahkan tidak melihat binatang kecil itu. Dia menyemburkan gas hitam. Saat gas hitam menyentuh hewan kecil, terdengar suara mendesis. Dalam sekejap mata, hewan kecil itu berubah menjadi genangan darah.
Kelabang menghisap darah ke dalam mulutnya. Wang Lin mundur beberapa langkah. Matanya berbinar. Lipan biasanya mengandung racun, dan racun ini adalah senjata terbesar mereka. Sebagai seorang anak, ia membaca sebuah buku yang menyebutkan bahwa racun kelabang berhubungan dengan ukurannya. Sederhananya, semakin besar kelabang, semakin kuat racunnya. Bab 43 Teman Lama. Lipan di depannya memiliki panjang 100 kaki. Racun yang dikandungnya pasti telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Wang Lin tidak asing dengan Lipan. Banyak dari anak-anak menangkap kelabang untuk dimainkan, dan banyak yang menggunakannya untuk memberi makan ayam mereka. Kadang-kadang, mereka secara tidak sengaja digigit kelabang, tetapi yang perlu mereka lakukan hanyalah mencuci luka dengan banyak air, kemudian paling banyak berbaring di tempat tidur selama beberapa hari dan mereka akan baik-baik saja. Bahkan ada saat di mana dia mengumpulkan kelabang untuk diambil racunnya. Dokter di desa tersebut mengatakan bahwa jika racun kelabang digunakan dengan benar, bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Pada masa-masa awal, ayahnya tidak mampu membeli kayu untuk pekerjaannya, jadi dia pergi ke pegunungan untuk memotong kayu dan membiarkan udara dingin masuk ke tubuhnya. Ini menyebabkan dia hampir kehilangan nyawanya. Saat itu resep dokter mengandung racun kelabang. Meski penyakit ayahnya sudah sembuh, penyakit itu meninggalkan akar di tubuh ayahnya. Setiap kali hujan, ayahnya akan sangat kesakitan. Resep yang diberikan dokter untuk mengatasi rasa sakit juga mengandung racun kelabang, jadi Wang Lin telah menangkap banyak lipan untuk ayahnya. Hingga saat ini, Wang Lin masih mengingat apa yang terjadi saat itu. Melihat kelabang setinggi 100 kaki itu, Wang Lin mengelus dagunya. Jika racun kelabang kecil dapat membantu penyakit ayahnya, maka racun dari kelabang ini mungkin akan menghilangkan akar masalahnya untuk selamanya. Tapi kelabang di depannya terlalu besar, dan Wang Lin terlalu kecil dibandingkan dengannya. Dia takut dia tidak akan bisa mendapatkan racun dan melukai dirinya sendiri dalam prosesnya. Tiba-tiba, Wang Lin teringat metode untuk mendapatkan racun kelabang. Metode ini diturunkan dari generasi ke generasi. Itu untuk membuat pil untuk memberi makan kelabang. Begitu kelabang mengonsumsi pil tersebut, ia akan mengeluarkan racun. Berpikir tentang itu, dia menatap kelabang dan berjalan menuju rumah pil. Rumah pil berisi bahan paling banyak di sekte. Dia juga tidak melihat Wang Hao dalam 4 tahun, jadi akan lebih baik untuk memeriksanya. Hari sudah mulai gelap ketika Wang Lin tiba di rumah pil dan melihat Wang Hao dengan hati-hati keluar dari pintu samping. Wang Hao melihat Wang Lin dan mengisyaratkan dia untuk diam. Dia memberi isyarat padanya untuk pergi keluar. Wang Lin tercengang. Dia mengirimkan akal ilahi dan menemukan tetua ketiga menatap tungku pil dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah berjalan pergi sebentar, Wang Hao melihat bahwa Wang Lin diam-diam mengikutinya. Dia meraih Wang Lin dan segera lari. Setelah melarikan diri beberapa saat, dia akhirnya menghela nafas. Wang Hao sesak napas. Dia dengan hati-hati melihat ke arah rumah pil dan dengan cepat bertanya, dengan secercah harapan, Wang Lin, saya mendengar Anda pergi ke pelatihan intensif 4 tahun lalu. Lapisan apa Anda sekarang? Lapisan ketiga, apa ini? Wang Lin memindai Wang Hao dengan akal ilahi dan menemukan bahwa Wang Hao sudah berada di lapisan pertama, tetapi energi spiritual di tubuhnya sangat aneh. Energi spiritual tidak mengalir dengan baik, tetapi bergerak di jalur yang aneh. Setiap kali aliran mengalir melalui tubuh Wang Hao, itu akan mengambil sedikit esensi kehidupan Wang Hao dari organnya dan menyerapnya. Dalam keadaan ini, Wang Lin takut tidak akan lama sebelum Wang Hao kehabisan esensi kehidupan dan meninggal. Wang Hao dengan pahit tersenyum dan berkata, kamu melihatnya. Wang Lin mengangguk dan berkata, Wang Hao, ceritakan tentang apa ini. Wang Hao mengepalkan tinjunya dan berkata, sambil menggertakkan giginya, dulu ketika kita pergi ke bursa, saya selalu menyesal tidak bisa mendapatkan pil Foundation Establishment. Kemudian, Tuan, Lu Yuni memberi saya pil pendirian yayasan untuk membayar saya karena telah menjadi pembantunya. Saya sangat terkejut saat itu. Dia juga memberi saya metode kultivasi dan memberitahu saya bahwa itu lebih baik daripada yang diberikan sekte. Saya tidak terlalu memikirkannya dan berkultivasi dengannya. Wang Lin menarik napas dalam dan bertanya, apa? Biar ku lihat. Wang Hao mengeluarkan buku yang terikat benang dan melemparkannya ke Wang Lin. Dia melanjutkan, tapi setelah saya berlatih selama 2 tahun, tubuh saya menjadi lebih lemah.
Meskipun aku bisa memadatkan kekuatan roh di tubuhku, aku tidak bisa menggunakannya. Kemudian, saya diam-diam menyuap seorang murid untuk mencarinya untuk saya dan menemukan bahwa metode kultivasi yang diberikan Lu Yunji kepada saya disebut percobaan tungku api. Wang Lin membuka buku itu dan memeriksanya. Semakin banyak dia membaca, semakin terkejut dia. Apa yang ada di dalam buku itu sama sekali berbeda dari apa yang ada di dalam 3 lapisan kondensasi Qi. Alih-alih menggunakan energi spiritual untuk memurnikan tubuh, ia mengumpulkan energi spiritual menjadi sebuah pusaran. Pusaran ini akan meluas sebagai satu kekuatan roh yang terkumpul, dan itu akan segera dapat menyerap energi spiritual dari langit dan bumi untuk memurnikan tubuh dari luar, mencapai sesuatu yang mirip dengan kondensasi Qi. Secara sederhana, Qi kondensasi perlahan-lahan memperbaiki tubuh dari dalam. Dan yang terakhir adalah metode tangan tinggi. Jika seseorang beruntung, pusaran akan mengembang di luar tubuh sebelum tubuh runtuh dan mencapai kondensasi Qi, dan jika tidak, maka tubuh akan hancur sebelum pusaran meluas keluar tubuh. Wang Hao berkata, sambil menggertakkan giginya, metode budidaya jejak tungku api ini, arsip di sekte tersebut menyimpan beberapa salinannya. Konon diperoleh dari negara Lu yang punah. Hanya 2 dari 10 pembudidaya akan bertahan menggunakan metode ini. Itu semua berdasarkan keberuntungan. Wang Lin menanyakan pertanyaan penting, apa keuntungan yang diperoleh Lu Yunji dari semua ini? Mata Wang Hao menjadi dingin. Dia dengan muram berkata, dia ingin menggunakan saya sebagai tungku pil. Ketika murid dari arsip memberi saya informasi, tercatat bahwa saat seseorang meninggal karena mengolah percobaan tungku api, jika metode tertentu digunakan, pil yang memperpanjang hidup seseorang selama 3 tahun dapat dibuat. Wang Lin menarik napas dingin dan berpikir bahwa tetua ketiga ini Lu Yunji terlalu kejam. Ekspresi Wang Hao pahit. Dia dengan kasar berkata, aku tidak berani membicarakan hal ini dengan tetua lain dan kepala sekte, lagi pula, aku adalah pembantu Lu Yunji. Di bawah aturan sekte, hidupku bukan lagi milikku, tapi hidup Lu Yunji. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan setuju untuk menjadi penolongnya. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Lu Yunji mengetahui bahwa saya mengetahui rahasianya dan mengancam saya dengan orang tua saya. Sekarang, saya tidak memiliki kendali atas hidup saya. Setiap hari saya harus minum beberapa pil Qi Gathering dan pusaran di tubuh saya semakin besar dari hari ke hari. Berdasarkan perhitungan saya hanya memiliki sekitar 1 tahun lagi untuk hidup. Bab 44 Lisan. Wang Lin merenung sejenak dan berkata, rencana apa yang kamu punya? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya untuk sesuatu? Wang Hao menghela nafas dan berkata, kamu hanya di lapisan ketiga. Anda tidak dapat membantu saya karena Lu Yunji sudah berada di lapisan ke-6. Juga, karena dia bisa menghasilkan pil, dia dicintai oleh para tetua. Saya sudah putus asa. Wang Lin, dalam beberapa tahun ini di Hang Yue Sekte, Anda adalah satu-satunya teman saya dan kakak laki-laki saya. Jika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, kamu harus membalaskan dendamku. Wang Hao mengencangkan tinjunya setelah dia selesai berbicara. Wang Lin menatap Wang Hao dan mengangguk. Wang Hao tersenyum pahit dan berkata, Saudara Taizu, apakah kamu membutuhkan saya untuk sesuatu? Selama saya masih hidup, saya akan membantu Anda sebanyak yang saya bisa. Apakah Anda ingin pil Qi Gathering? Saya punya banyak dari mereka. Wang Lin memandang Wang Hao. Dia menyerah meminta Wang Hao untuk materi yang dia butuhkan dan menggelengkan kepalanya. Dia ingin membantu Wang Hao, tetapi musuh berada di lapisan ke-6. Wang Lin sama sekali tidak percaya diri. Meskipun indera ketuhanannya berbeda dari orang lain dan dia telah mempraktikkan teknik atraksi selama lebih dari 20 tahun, dia belum pernah bertarung dengan manusia lain, jadi dia tidak bisa mengatakan dengan pasti seberapa kuat dia. Wang Hao melihat Wang Lin tetap diam. Dia dengan getir menepuk pakaiannya dan berkata, Saudara Taizu, kamu memiliki lebih banyak bakat daripada saya. Memikirkan kembali saat kami mengikuti tes, rasanya seperti mimpi. Waktu berlalu terlalu cepat. Wang Hao menghela nafas dan berbalik untuk pergi dengan ekspresi suram. Dia perlahan menghilang dari pandangan Wang Lin. Di dunia kultivasi ini, mangsa yang kuat dari yang lemah. Wang Lin merenungkan ini dalam-dalam di dalam hatinya saat dia menatap langit. Pada saat itu, Wang Lin mendapat pencerahan.
Yang disebut pencerahan bukanlah sesuatu di mana dia tiba-tiba memperoleh pemahaman dan kultivasinya tiba-tiba meningkat, tetapi lebih seperti pengetahuan yang dituangkan ke dalam otak seseorang. Apa yang ditingkatkan di sini bukanlah kultivasi atau jiwa seseorang, tetapi pemahaman seseorang tentang langit dan bumi. Menyadari sifat kejam dari dunia kultivasi adalah pencerahannya. Untuk menjadi seorang kultivator, seseorang harus memiliki sikap sebagai seorang kultivator. Wang Lin bergumam sambil menghela nafas, apakah yang kuat memangsa yang lemah benar-benar mentalitas yang harus dimiliki seorang kultivator. Tubuhnya bergerak dan dia menghilang dari tempatnya berada. Ketika dia dalam perjalanan kembali ke taman ramuan, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah saat dia melihat kamar tamu tempat para murid Xuan Dao Sekte menginap dan dengan serius berjalan ke arahnya. Bahkan sebelum dia masuk, dia mendengar suara yang berlebihan dari dalam. Saya harus mengatakan, saudara-saudara dari Heng Yue Sekte, pedang terbang yang saya miliki ini adalah salah satu harta tak tertandingi dari Sekte Xuan Dao. Ini disebut pedang Uang Siang. Kalian bertanya-tanya di sekitar kalian sendiri untuk mengetahui berapa banyak masalah yang saya habiskan untuk mencuri pedang ini. Jika ada di antara Anda yang ingin membeli ini, maka Anda harus bersumpah untuk tidak menggunakan ini di bursa dalam 3 hari, atau saya tidak akan menjualnya. Seseorang segera bertanya, dengan ragu, apakah harta ini benar-benar menakjubkan seperti yang Anda katakan? Aku, Li San, tidak akan pernah berbohong. Jika kalian tidak percaya padaku, lupakan saja. Saya bisa menjual pedang terbang ini di mana saja. Wang Lin sudah menganggap tempat ini tidak biasa, karena banyak murid dari kedua sekte berkumpul di sini. Ketika dia berjalan lebih dekat, dia melihat seorang murid berusia 20 tahun dari Sekte Xuan Dao memegang pedang yang terbuat dari koin yang bersinar biru, berbicara secara bombastis tentang pedang itu. Murid Xuan Dao Sekte di sekitarnya semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Salah satu dari mereka tidak tahan lagi. Dia terbatuk dan berkata, apa yang dikatakan oleh saudara muda Li San benar. Pedang Uang Siang ini memang harta karun Sekte Xuan Dao kita, tapi harus kukatakan bahwa pedang yang ada di tangan saudara muda Li San adalah palsu. Namun, masih ada kegunaannya. Para murid Heng Yue Sekte berbicara di antara mereka sendiri. Kemudian, seorang murid lapis kelima berjalan ke depan. Wang Lin ingat bahwa murid ini bernama Zhao. Murid Zhao berjalan ke Li San dan mereka berbicara di antara mereka sendiri sampai mereka melakukan pertukaran, keduanya dengan senyuman di wajah mereka. Di antara murid-murid batin, ada orang-orang yang tahu tentang pedang dan dengan mengejek berkata, itu hanya pedang besi sederhana dengan emas roh yang patah dan seseorang berani mencoba menjualnya. Sepertinya Sekte Xuan Dao sangat berharga. Li San segera membalas, apa yang dikatakan saudara ini tidak benar. Kakak magang saya bahkan mengatakan bahwa ini palsu, tetapi Sekte Heng Yue Anda masih memiliki seseorang yang membelinya. Jenis barang ini paling baik dibeli demi hal baru. Murid Sekte Heng Yue yang membeli pedang itu tertawa dan berkata, Saudara Li San, apa yang kamu katakan salah. Saya tidak membeli pedang ini untuk dikoleksi, tetapi untuk diberikan kepada ayah saya. Keluargaku beternak babi, jadi pedang ini sangat cocok untuk membunuh babi. Li San tidak marah dan berkata sambil tersenyum, karena kamu sudah membelinya, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan dengannya. Oke, saya masih punya harta karun lain. Ini disebut bola petir gelap yang tak terkalahkan. Benda ini benar-benar harta karun. Saya tidak berbohong. Kami bahkan dapat melakukan tes langsung. Dengan itu, dia mengeluarkan bola hitam dan melemparkannya ke dinding. Dengan ledakan, retakan muncul di dinding. Ada kabut gelap di tempat bola terkena dan mengeluarkan bau busuk. Li San berkata, dengan wajah bangga dan tersenyum, bagaimana? Bola petir gelap yang tak terkalahkan ini adalah senjata tersembunyi pribadi saya. Meskipun kekuatannya tidak kuat, jika mendarat pada seseorang, lumpur ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa saya bersihkan. Terutama baunya, itu adalah sesuatu yang aku buat setelah mengumpulkan lusinan hewan. Siapapun akan muak dengan itu. Semua orang tercengang dan saling menatap dengan mulut terbuka lebar. Beberapa murid perempuan mencubit hidung mereka dan mundur beberapa langkah. Wang Lin juga terkejut. Dia mengirimkan akal ilahi dan ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi aneh. Murid Sekte Xuan Dao merasa sangat canggung, tetapi Li San dikenal di Sekte Xuan Dao karena membuat hal-hal aneh.
Tidak ada yang berani main-main dengannya karena tidak ada yang mau terkena salah satu bom bau itu. Bom bau lumpur hitam yang tak terkalahkan benar-benar terkenal di Sekte Suandao. Diam-diam, itu hampir bisa menyamai salah satu harta nyata Sekte. Jadi bagaimana? Kali ini, saya menunjukkan kepada Anda semua menyembunyikan kartu as saya, tetapi saya masih harus mengatakan hal yang sama yang saya katakan sebelumnya. Anda tidak dapat menggunakannya di bursa dalam 3 hari, atau saya tidak akan menjualnya kepada Anda. Lisan mengungkapkan ekspresi serius, tapi diam-diam tertawa di dalam hatinya, kalian anak nakal konyol, semakin saya katakan kamu tidak boleh menggunakannya, semakin besar kemungkinan kalian akan menggunakannya dalam pertukaran. Hehe, akan ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat. Para tetua pasti akan memujiku dan bahkan memberiku beberapa harta ajaib. Dengan itu, matanya berbinar dan dia mulai berteriak. Bab 45 Hidup Rendah. Dengan itu, matanya berbinar dan dia mulai berteriak. Sesama saudara dari Heng Yue Sekte, ada pepatah lama, membunuh orang hanya membutuhkan anggukan kepala. Tapi saya harus bertanya kepada semua orang. Bagaimana bisa membunuh orang sama memuaskannya dengan mempermalukan mereka? Dengan mempermalukan mereka, mereka akan menjadi bau selama 10.000 tahun. Pikirkan tentang itu, ketika Anda bertarung dengan saingan Anda dan Anda menggunakan ini, bahkan jika Anda tidak menang, Anda masih tampil dengan lebih banyak wajah daripada mereka. Atau saat melarikan diri, jika Anda memiliki gerakan ini, itu juga menghasilkan keajaiban. Jika Anda bertemu di area yang ramai, bagaimana dia masih bisa mengejar Anda? Selain itu, jika Anda menghadapi saingan cinta, ini juga bisa menjadi langkah penentu. Hehe, jika ada yang berani mencuri wanitamu, gunakan ini pada mereka dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan karena dia tidak akan pernah ingin berada di sekitar bau. Iklan lisan menggerakkan banyak murid sekte batin, terutama ketika dia berbicara tentang bagaimana iklan itu dapat digunakan melawan saingan cinta. Itu benar-benar beresonansi dengan beberapa murid. Benda ini benar-benar barang kualitas terbaik untuk menyingkirkan saingan cinta. Tatapan lisan beralih ke Wang Lin di kejauhan. Dia tahu bahwa Wang Lin dianggap sampah di Heng Yue Sekte. Orang-orang seperti dia adalah pelanggan besar bagi lisan. Sampah di Sekte Suandao telah dibersihkan olehnya, jadi, ketika dia melihat Wang Lin, dia dengan bersemangat melanjutkan. Bom ini sangat berguna untuk saudara dengan kultivasi rendah. Dengan bom bau ini, siapa yang berani mengganggumu lagi? Jika ada yang berani menindas Anda, lempar mereka. Aku, Lisan, dapat berjanji padamu bahwa kamu bisa berjalan tegak di sekte tanpa ada yang berani mengganggumu. Dengan itu, Lisan diam-diam tertawa di dalam hatinya. Tidak ada yang berani menggertak Anda, tidak mungkin. Itu lebih seperti mengundang pemukulan. Lisan melihat bahwa dia hampir memenangkan hati banyak orang. Dia dengan cepat mencoba untuk menutup kesepakatan itu. Bom bau ini adalah senjata pertahanan diri yang sangat bagus untuk orang-orang dengan kultivasi rendah. Hari ini, saya akan melakukan obral. Beli 2, dapatkan 1. Anggap saja itu hadiah dariku. Saat kita bertemu lagi di dunia kultivasi, jangan lupa untuk menjagaku. Di antara murid-murid yang tersentuh oleh semua yang dia katakan, seseorang bertanya, apakah barang ini benar-benar menakjubkan seperti yang Anda katakan? Keluarkan beberapa lagi dan biarkan saya mengujinya secara acak. Jika benar-benar sebagus itu, saya akan membeli beberapa untuk dimainkan. Lisan mengeluarkan selusin bom bau dari tasnya yang dipegangnya dan dengan lembut meletakkannya di tanah, seolah-olah dia takut bom itu akan meledak, dan berkata, kamu harus ingat untuk berhati-hati dengan harta karun ini. Angkat dan letakkan dengan hati-hati. Saat menggunakannya, buang saja. Ketika menemui hambatan apapun, itu akan meledak. Murid batin yang telah berbicara adalah Sun Hao. Sun Hao melangkah dan dengan hati-hati mengambil salah satu bom bau dan memeriksanya di tangannya. Ekspresi Lisan tetap normal, tetapi dia diam-diam mengejeknya di dalam hatinya. Bocah kecil, menurutmu kamu bisa memahaminya? Selain tetua sekte, bahkan saudara senior tidak bisa melihat rahasianya. Sun Hao melihatnya lama sekali dan tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang bom bau itu. Dia melemparkan bom bau itu ke tempat terbuka yang jauh dan ketika bom itu terbang melengkung, pada saat hendak menghantam tanah, Lisan berpikir dalam benaknya, meledak. Dengan keras, bom bau itu meledak,
membuat tanah menjadi hitam dan dipenuhi bau busuk. Mata Wang Lin berbinar. Tidak ada yang tahu bahwa akal ilahinya telah menutupi area itu. Ketika bom bau meledak, dia mendeteksi fluktuasi kekuatan roh dari Li San. Ketika Li San melemparkan bom bau untuk pertama kalinya, itu sama saja. Wang Lin terkekeh, tetapi dia tidak menunjukkannya dan terus menonton. Li San berkata sambil tersenyum, bagaimana? Bom bau ini sangat kuat kan? Tapi aku, Li San, adalah orang yang jujur, jadi aku akan mengatakan hal-hal buruk sekarang. Harta karun ini tidak meledak setiap saat. Untuk membuatnya meledak dibutuhkan teknik lemparan tertentu. Setelah kalian membelinya, kalian bisa memikirkannya sendiri, jadi jangan datang padaku tentang itu. Sun Hao menghampiri Li San dan membisikkan sesuatu padanya. Mereka berjalan ke samping dan dia mengeluarkan beberapa barang. Li San memikirkannya sebentar dan mengeluarkan 10 bom bau untuk ditukar. Li San berbisik, kamu biasanya hanya mendapatkan 3 gratis untuk membeli 6, tetapi karena kamu adalah pembeli pertama, aku akan memberikan 1 lagi secara gratis. Setelah 1 orang berdagang untuk mereka terlebih dahulu dan bahkan mengujinya, beberapa murid batin lainnya datang dan membeli beberapa. Setiap kali Li San menyelesaikan penjualannya, dia selalu menambahkan beberapa kata. Hal-hal seperti, hal ini tidak dijamin akan berhasil setiap saat, jika tidak berhasil, latih beberapa kali lagi. Jika ada pertanyaan, mereka bisa datang dan bertanya padanya dan dia bisa mengajari mereka teknik melempar. Ketika mengatakan ini, Li San tertawa di dalam hatinya, kalian akan mencoba beberapa kali dan gagal, kemudian mencoba yang lain dan berhasil setelah 1 atau 2 kali mencoba. Aku hanya akan berada di sini untuk beberapa hari, jadi saat kalian mencurigaiku, aku akan pergi jauh. Tetapi masih banyak murid yang berhati-hati dan tidak membelinya. Setelah beberapa saat, hanya tersisa beberapa bom bau. Li San dengan bangga memandang murid-murid Hang Yue Sekte dan berpikir, sekelompok idiot. Jika kalian tidak menggunakannya dalam pertukaran dalam 3 hari, maka yang akan kalian lakukan hanyalah ditipu oleh saya, tetapi jika Anda menggunakannya, maka akan ada sesuatu yang baik untuk ditonton. Bom bau ini sepenuhnya di bawah kendaliku. Orang lain bahkan tidak bisa meledakkannya dengan palu. Saya benar-benar tidak sabar menunggu pertukaran dalam 3 hari. Tatapannya menyapu sekeliling dan dia melihat senyum tipis Wang Lin. Dia tercengang. Matanya berpaling dan dia berkata, saudaraku, mengapa kamu tidak membeli beberapa untuk dimainkan? Dengan kultivasi Anda, ini benar-benar cocok untuk Anda. Jika ada yang mengganggu Anda, lemparkan saja 1 ke mereka. Wang Lin memandang Li San dan mengungkapkan ekspresi mengejek. Li San terkejut. Penampilan itu membuatnya merasa seolah-olah Wang Lin telah mengetahui rahasianya. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin dan melihat bahwa Wang Lin hanya berada di lapisan ketiga. Disebut sampah tidak mungkin tanpa alasan, jadi dia pikir itu pasti imajinasinya sendiri. Wang Lin tersenyum ringan. Dia mengangguk dan berkata, oke, saya akan menukar 2, tapi saya tidak punya harta. Hanya jimat dari sekte itu. Li San ragu-ragu untuk pertama kalinya. Dia memastikan Wang Lin hanya di lapisan ketiga sebelum akhirnya dia santai dan mengeluarkan 3 bom bau. Dia tersenyum dan berkata, saudaraku, aku akan memberimu wajah dan menjualnya untuk jimat. Beli 2, dapatkan 1. Bom bau ini akan memberimu perasaan yang luar biasa, haha. Selesai berbicara, dia berpikir, saya tidak berbohong ketika saya mengatakan itu akan menjadi perasaan yang luar biasa. Selama Anda memegang bom bau, bahkan jika Anda tidak menggunakannya selama pertukaran, jika saya bertemu Anda lagi, saya akan memberi tahu Anda seperti apa perasaan luar biasa itu. Sesuatu yang akan kamu ingat seumur hidup, haha.